seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Seolah-olah menjadi korban. Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing. Cincin dong Pak. Nah, ini cincinnya, ini cincin. Oke. Ini cincin dari kiai saya, cincin dari kiai saya. Oke. Oke. Cincinnya yang hati-hati ya. Dari teman-teman memberitakan jangan macam-macam ya. Gedung KPK belakangan ini kedatangan beberapa pejabat negara karena harus memberi penjelasan dan pembuktian akan asal-usul harta kekayaan mereka yang dipamerkan di media sosial. Publik yang tadinya hanya melihat gaya mereka yang stylish dan mewah di medsos, akhirnya bisa secara langsung melihat penampilan mereka yang nampak lebih sederhana kala menyambangi Gedung Merah Putih. Mulai dari mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono, hingga mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang datang bersama sang istri Vidya Piskarista. Usai diperiksa KPK, para pejabat ini membantah doyan pamer kemewahan. Mereka malah mengaku sebagai korban fitnah. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak punya pesawat. Itu merupakan milik Fasi dan sudah terklarifikasi dan terkonfirmasi. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya ya. Gambar bukan anak saya, dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji. Tolong ini sampaikan pada teman-teman, awas untuk para pemfitnah dan pemberi berita yang tendensius tanpa klarifikasi kepada saya. Cincin dong Pak. Nah, ini cincinnya, ini cincin. Oke. Ini cincin dari kiai saya, cincin dari kiai saya. Oke. Oke. Cincinnya yang hati-hati ya. Dari teman-teman memberitakan jangan macam-macam ya. Ibu ada yang mau disampaikan? Benar ya harga-harganya itu nggak benar. Jadi nggak benar ya Bu? Nggak benar ya Bu. Sebagai pejabat negara itu. Ya harusnya nggak. Enggak ya Bu ya? Itu tidak benar. Jadi nggak benar ya Bu? Harga tersebut Bu. Jadi gimana Bu? Makasih ya Mas. Makasih. Tasnya ada merek Alpina nggak? Tapi ada juga upaya bela diri pejabat atas gaya hidup anak istrinya di media sosial yang dinilai publik mengada-ada. Pada saat itu kan kawan teman-teman beliau banyak yang mengajak-ngajak main sepeda. Terus kami tidak punya sepeda, namun sepeda itu dipinjamkan oleh kawannya. Udah sukanya disuruhnya cicil-cicil. Nah itulah sepedanya, bukan beruntung yang bagus, yang biasa-biasa saja. Tas itu terus terang aja ada tas yang dibilangnya di branded 420 juta, Hermes semua. Udah saya cek, itu tas KW. Kau harganya lebih kurang 2 sampai 5 juta. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang, itu pun rame-rame. Jadi mereka itu berangkat ke Turki dengan menggunakan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Beredar foto anak saya ulang tahun 17 di toko kok, di satu salah toko, tapi namanya dari sekali umur 17 tahun kawan-kawannya. Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat istri doyan pamer kekayaan, karir moncer sang suami pun buyar. Mulai dari penonaktifan sementara,
hingga pencopotan jabatan. Bahkan bukan tak mungkin, dari istri yang gemar flexing di medsos akan menjadi awal terbukanya kotak Pandora kejahatan korupsi. Sudah bersama saya Dr. Risa Permana Daily. Ia adalah peneliti psikologi sosial Universitas Indonesia, sekaligus juga pendiri Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia. Mbak Risa, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Rosi, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya yang senang bisa akhirnya Dr. Risa mau diwawancara di media televisi. Mbak Risa, kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini, ada pamer-pamer harta di media sosial oleh pejabat, istri pejabat. Saya ingin masuk dulu pada pertanyaan pertama. Fenomena apa ya yang dapat menjelaskan ini? Begini Rosi, sebetulnya kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, kita itu sebetulnya mencoba mengerti akarnya di mana kan pengertiannya. Ada banyak sebab karena sebetulnya peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi saat ini saja. Kalau kita runut ke belakang pasti ada akarnya, ada asal mulanya dan asal mulanya pasti juga sama tetapi dengan representasi yang beda. Hanya kalau sekarang ada media sosial yang bisa mengenerate image itu dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau dulu nggak ada. Bentuknya di mana pamernya? Dulu bentuknya itu arisan, pertemuan dharma wanita. Maaf saya harus menyatakan yang sebenarnya. Tetapi sekarang ada media sosial yang membuat mereka bisa melakukan itu semua. Jadi sebetulnya bentuknya sama tetapi wataknya saja beda karena ada teknologi informasi yang bisa mengenerate image itu dengan kekuatan lebih besar. Jadi sebenarnya pamer-pamer istri pejabat itu tidak melulu sekarang. Tapi dari dulu juga sebenarnya watak pamer harta itu sudah menjadi bagian dari keseharian istri pejabat. Itu kayak yang ingin Mbak Risa katakan. Sebetulnya gini, kita bisa ngecek yang namanya butik barang-barang bermerek itu kan bukan ada di Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini. Tuh. Tahun 80 kita udah kenal yang namanya Chanel, Gucci dan segala macam. Pembelinya siapa? Kita tahu jawabannya. Yang memakai siapa? Kita tahu jawabannya. Tetapi kok nggak ada berita ke masyarakat? Karena nggak ada media sosial. Tapi kalau kita melakukan penelitian dengan melihat foto-foto pertemuan ibu-ibu pejabat zaman dulu, pasti kita akan menemukan fenomena yang sama. Jadi untuk saya ini bukan sesuatu yang anomali secara sosial untuk masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya terjelaskan bahwa ini telah berlangsung lama. Iya. Ada watak untuk selalu ingin memamerkan harta yang dimilikinya. Iya. Nanti kita bicara soal halal haramnya Mbak Risa. Mbak Risa, saya mau masuk untuk memperlihatkan beberapa foto-foto mereka yang kemudian menuai kontroversi. Kalau kita lihat dari foto yang pertama, ini adalah istri Esa Rahmasyah. Ia adalah Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemenseknek yang sudah dinonaktifkan. Ini ada nota pembelian mobilnya, Mbak Risa. Lalu kemudian berikutnya adalah ini Vidya Piskarista, istri Sudarman Harja Saputra, mantan Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur yang akhirnya dicopot karena flexing harta kekayaan. Nah berikutnya lalu ada istri dari Direktur Penyelidikan KPK. Oh ini foto yang ketiga, istri dan anak sekretaris dari daerah Pemprov Riau. Ini juga terposting. Yang kemudian Mbak Risa langsung dijelaskan, oh barang-barangnya KW bukan branded
Hermes 400 juta, tapi itu KW. Berikutnya adalah ini ada postingan gambar dari istri Direktur Penyelidikan KPK yang memposting ya gaya hidup mewah, barang-barang bermerek. Dan kemudian suaminya juga diperiksa di Dewas KPK. Sebagai seorang peneliti, Anda mengambil gelar doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Sosial di Paris, Prancis. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi istri-istri pejabat dengan sangat leluasa bangga memamerkan gaya hidupnya dan tas yang banyak orang tahu itu mungkin harganya bisa membeli satu rumah KPR? Pertanyaannya? Apa yang melatar belakangi sebenarnya istri-istri pejabat ini? Apa sih yang mereka pikirkan? Sebetulnya kalau untuk saya yang lebih penting bukan kok mereka, karena kalau yang beli, yang memamerkan itu sebetulnya jumlahnya kecil. Yang lebih banyak itu justru yang tidak memamerkan. Dan yang tidak memamerkan itu dia justru tidak terjangkau oleh KPK maupun pandangan netizen. Kalau mereka yang pamer ini itu saya menyebutnya sebagai snobisme yang paling dangkal. Kesombongan. Snobisme, dia cuma mau Angkuhan yang pamer. Ya, pamer tapi yang paling dangkal. Dan itu sebetulnya implikasinya untuk saya sama saja dengan kebodohan. Bodoh, apes, ditangkap. Yang lebih penting sebetulnya kita melihat yang nggak pamer itu jangan-jangan lebih banyak pemilikannya pada barang-barang seperti itu. Kita melihat nggak usah jauh-jauh ketika kasus Sambo meledak, tiba-tiba kita melihat foto dari kamarnya istrinya dengan lengkap dengan ini. Apakah dia yang pertama yang memiliki model seperti itu? Tas yang begitu banyak? Enggak. Kalau Anda lihat, Anda ingat berapa tahun yang lalu ada istri Wakapolri. Hal yang sama juga. Nah sekarang kasusnya ini semua kan meledak karena kasusnya penganiayaan oleh Mario Dandi. Kemudian tiba-tiba menyentuh berbagai. Hal yang sama juga dengan bapaknya Rafael Alun yang menjadi petugas pajak. Kalau kita ingat berapa tahun yang silam, kita ingat ada kasusnya Gayus. Memang kemudian Gayusnya masuk penjara, dipidana. Tapi apakah Rafael Alun ini satu-satunya penerus dari Gayus? Ataukah Putri Chandrawati itu satu-satunya penerus kebiasaannya sebelumnya? Ataukah mereka ini cuma satu orang biasa yang nggak terkait dengan kultur perempuan yang menjadi istri penguasa di negeri ini? Jangan-jangan memang ada kultur kekuasaan yang memuliakan kekayaan, memuliakan harta atau memuliakan uang. Saya pernah bikin satu penelitian. Penelitian itu sebetulnya tentang representasi sosial kekuasaan. Dan ini penelitian internasional. Jadi ada kolega dari Meksiko, Rumania, Perancis, Italia, Moldavia, dan saya satu-satunya dari Indonesia. Yang menarik hasilnya di semua tempat kalau representasi sosial tentang kekuasaan itu diwakilkan oleh sebuah kata, semuanya kata yang muncul adalah uang. Tetapi bagaimana uang itu dimaknai pada setiap tempat, di tempat lain itu semuanya ngomong tentang korupsi, ilegal, abuse kekuasaan. Di Indonesia, data yang saya peroleh dari mahasiswa yang relatif adalah insan berpendidikan dan harusnya menerima pendidikan tentang etik dan nilai-nilai tentang kekuasaan, tentang hidup kolektif yang harus kita hormati, ternyata uang itu memiliki makna positif. Makna
yang direpresentasikan adalah uang itu adalah hal yang wajar melekat pada kekuasaan. Justru di tempat lain, di negara-negara lain, uang itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Iya, ketika berkaitan dengan kekuasaan. Tetapi di kita justru uang itu adalah standar kemuliaan. Iya, makanya itu kemudian menerangkan banyak hal juga. Nanti kalau suaminya tiba-tiba diangkat menjadi, saya nggak tahu, kepala dinas, kapolres, atau apa saja, bisa apa saja. Pertanyaan masyarakat adalah, naik mobil apa? Kok nggak ganti mobil? Kok nggak ganti mobilnya? Jadi kita melihat ada sebuah bias kultural tentang kekuasaan dan uang yang kemudian itu menjadi dasar seluruh perilaku yang kita lihat pada tayangan-tayangan tadi. Dokter Risa, jadi saya menangkap. Jangan panggil dokter dong. Ya kan memang dokter, Anda sekolahnya susah loh di sekolah tinggi ilmu psikologi sosial di Paris, Prancis. Anda melakukan banyak penelitian. Jadi begini, saya menangkap ada 2 poin tadi dari pertanyaan saya. Apa yang melatar belakangi istri pejabat itu dengan sangat leluasa, bangga memamerkan gaya hidup dan barang-barang mewah. Tadi Mbak Risa mengatakan itu ya hanyalah kesombongan, keangkuhan yang dangkal. Bahkan dalam kata yang ekstrim, Mbak Risa mengatakan mereka tuh bodoh. Iya, sampai ketangkep. Kenapa memamerkan itu identik, saya mau masuk ke situ dulu Mbak Risa. Kenapa memamerkan barang-barang mewah di media sosial itu identik dengan kebodohan? Karena banyak orang menganggap itu sebagai wow, sukses, hebat, keren. Tetapi untuk seorang Dr. Risa, itu bodoh. Karena kita bagaimanapun kita harus kembali ke Indonesia. Konteks tentang masyarakat Indonesia. Ketika kita tahu bahwa mungkin angka yang saya sebut bisa keliru ya karena saya nggak tahu persisnya. Tapi kira-kira 30 juta populasi Indonesia ini berada di bawah kemiskinan, garis kemiskinan. Ketika kita tahu bahwa jumlah TKI yang berangkat mencari sesuap nasi ke luar negeri setiap tahun itu selalu bertambah. Dan saat ini mungkin jumlahnya sudah 4 juta. Sementara kita tahu juga bahwa pada saat yang sama TKI yang kembali bukan dengan rezeki tetapi menjadi jenazah itu juga banyak. Apa kita masih bisa bilang itu sebuah tindakan yang pantas kita lakukan di Indonesia? Pamer yang kita tahu UMR tuh kecil sekali loh. Dan UMR itu hanya bisa untuk mencukupi 1 orang, bukan 1 keluarga. Sementara tadi Rosi bilang mereka bisa beli tas yang harganya bisa beli 1 rumah. Artinya azas kepantasan itu kemudian tidak lagi menjadi satu nilai yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Dan kepantasan ini kan nggak bisa diukur celakanya, pantasnya sampai di mana nggak bisa diukur. Zaman dulu yang saya ingat, zamannya pejabat-pejabat Orba, kepantasan itu selalu dasarnya adalah bosnya. Oh bosnya pakai, istri bosnya pakai tas harganya 5 juta, berarti saya nggak boleh pakai yang 5 juta, harus di bawahnya 4,5 juta. Tiba-tiba ada hierarki kepantasan dalam nilai uang berdasarkan hierarki kekuasaannya juga. Sementara sekarang itu nggak ada. Jadi kepantasan itu sesuatu yang harus kita rumuskan bersama dengan tanpa menanggalkan kenyataan yang menjadi bagian kita sebagai warga negara Indonesia. Ada 1 poin lagi tadi dari jawaban Mbak Risa adalah yang dicemaskan oleh Mbak Risa bukan orang-orang yang sengaja dengan pamer harta. Saya senang dengan kalimat Mbak Risa bahwa mereka adalah sesungguhnya orang-orang bodoh yang memamerkan barang-barang berharga itu. Tapi yang kedua, poin Mbak Risa itu penting, yaitu yang dicemaskan oleh seorang Dr. Risa adalah yang nggak pamer,
Tapi ini jauh lebih berbahaya. Sehingga mereka kemudian satu persatu harus mengklarifikasi asal-usul kekayaan mereka di KPK. Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak pamer tapi malingnya justru luar biasa? Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Akan tetapi, bila mana hal tersebut mencederai perasaan masyarakat, kemudian mencederai kepercayaan publik kepada pimpinan saya, baik di Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya memohon maaf. Saya telah lengkap menyampaikan dan telah diklarifikasi secara kooperatif dan profesional. Ya. Selanjutnya foto-foto tentang diri saya, ya, sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan lain sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain gitu. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya, ya. Gambar bukan anak saya dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji, ya. Soal cincin dong Pak. Nah, ini cincinnya, ini cincin. Oke. Ini cincin dari kiai saya, cincin dari kiai saya, oke? Oke. Cincinnya hati-hati ya. Jadi teman-teman memberitakan dengan macam-macam ya. Terima kasih, saya sudah menyampaikan data dan fakta semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke tim LHKPN KPK, dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional baik itu tim Ijen dan BPN. Pak Darman, apakah mengenai gaya termasuk ditanyakan dalam klarifikasi tadi Pak? Sudah Pak, semua data sudah saya sampaikan sebagai pejabat negara, sudah sampaikan ke KPK. Silakan teman-teman media untuk menyampaikan. Ibu ada yang mau disampaikan? Benar ya, harga-harganya itu Tidak benar ya Bu? Tidak benar ya Bu? Sebagai pejabat negara itu. ya harusnya enggak. Tamu. Enggak ya Bu ya? Itu tidak benar. Jadi nggak benar ya Bu, harga tersebut Bu? Enggak benar ya. Jadi gimana Bu? Makasih ya Mas. Makasih. Tasnya ada merek Alpina nggak? Masih bersama saya, Ibu Risa Permanadeli yang merupakan doktor psikologi sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial di Paris, Prancis. Mbak Risa, pamer harta di media sosial, lalu ramai-ramai dipanggil di KPK, lalu memberikan klarifikasi. Dari semua timeline ini apa tanggapan Mbak Risa? Untuk saya yang menarik itu begini, seolah-olah kalau dia klarifikasi kemudian dia memberikan data kan, data. Nah di negeri ini data dan kenyataan itu nggak pernah sama kan. Jadi masalahnya siapa saja bisa memberi klarifikasi, tapi apakah itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya? Dan celakanya lagi kita sebagai sebuah satu unit yang politik yang namanya negara nggak punya sistem yang secara fundamental bisa mengendalikan. Kok bisa ya ngomongnya kayak gini, tetapi dia punya Brompton, dia punya tas Hermes, kayak itu kan nggak ada. Artinya apa? Artinya kita itu selalu asumsikan bahwa seluruh proses bernegara itu ngikutin buku teori gini kita harus ada angka, harus begini, tetapi dia tidak disusun berdasarkan kenyataan kita sebagai orang Indonesia. Nah paling gampang nih ya, yang tidak pernah dipersoalkan misalnya kalau kita sedang hajatan. Hajatan itu kan luar biasa besarnya untuk orang Indonesia.
Saya punya teman seorang antropolog dari Irak. Ketika datang ke sini, kemudian saya bercerita tentang bagaimana implikasi untuk seorang orang tua yang punya anak perempuan dan harus melepas anak perempuannya dalam perkawinan dengan tradisi hajatan yang lain. Dia bilang, Risa, anak saya perempuan. Saya hanya berdoa jangan pernah saya punya menantu orang Indonesia. Artinya kita itu semua sebetulnya hidup kita sehari-hari masih melekat pada nilai-nilai yang diatur dari adat, tradisi, suku dan sebagainya yang ini tidak pernah terartikulasikan menjadi bahasa bernegara. Nah, tadi contoh yang saya katakan, kalau udah jadi pejabat, tiba-tiba semua orang bertanya, mobilnya ganti enggak? Tasnya pakai tas apa? Bajunya apa? Apakah itu berasal dari sebuah kebiasaan bernegara yang sedang mempertanyakan dia sebagai pejabat itu adalah perwakilan warga negara yang menerima mandat untuk menjalankan tugasnya, untuk melayani, atau dia sedang mempertanyakan anggota masyarakat yang memiliki nilai bahwa kalau pejabat menduduki jabatan itu harus menunjukkan kemuliaan. Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, bagi uang dengan mudah, neraktir dan segala macam. Artinya memang ada dua tradisi kehidupan yang nggak pernah ketemu. Nah, celakanya klarifikasi itu selalu hanya bersoal tentang satu hal, tradisi bernegara. Tapi dia nggak mempersoalkan tradisi yang berasal dari kenyataan masyarakat. Dan hukum pun tidak melihat bahwa kita punya dua ruang kehidupan yang nggak pernah ketemu sebetulnya dan bahkan mungkin nggak pernah terpikirkan. Mbak Risa, saya ingin sekali mengulik lagi soal hajatan tadi. Karena kita tahu orang Indonesia kalau menikahkan putrinya itu luar biasa. Rasanya hanya di kita tuh ya, kalau menikahkan undangannya ribuan orang. Kalau di luar negeri itu hanya orang-orang yang dekat dengan pengantin dan keluarga saja. Apakah Mbak Risa ingin mengatakan perilaku untuk bahkan secara adat pun kita itu sudah sangat mahal. Sehingga mau tidak mau secara gaya itu membutuhkan gaya hidup yang berlandaskan adat saja. Kita memang harus mempunyai uang yang luar biasa besar. Itukah yang Mbak Risa ingin katakan? Iya, gampangnya. Bahkan bukan hanya kita nggak ngomong tentang pejabat, bahkan pada rakyat kebanyakan. Ya. Ada periode tertentu dalam kalender kita ini di mana ada hajatan. Jadi orang sunatan, kawinan selalu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Dari atas sampai bawah, itu pengeluaran untuk menyumbang hajatan, itu luar biasa besarnya. Dan itu kalau dihitung secara akuntansi, nggak klop dengan pendapatan. Ya. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya? Kok bisa? Apakah orang secara khusus kemudian dia menabung, oh supaya saya nanti kalau ada hajatan bisa? Enggak kan? Artinya pada saat ketika dia menerima undangan hajatan yang datang pada saat yang bersamaan, dia hanya sudah tahu kalau orang kebanyakan mungkin dia bilang, ya udah saya biasanya makan ayam, sekarang makan tempe supaya saya bisa menyumbang. Tetapi bayangkan kalau ini pada pejabat, kan nggak mungkin. Dia pasti akan menyumbang dengan jumlah banyak. Soal pejabat negara, jadi memandang bahwa jabatan itu sebagai kekuasaan, kemuliaan, sehingga itu harus ditandai dengan uang yang banyak. Mbak Risa tadi mengatakan bahwa yang harus dicemaskan adalah orang-orang, para pejabat yang memang dia tidak memiliki sosial media, sehingga dia tidak merasa berkepentingan untuk pamer-pamer, tetapi bagaimana cara ia mendapatkan uang. Mereka jangan-jangan ngambilnya jauh lebih banyak. Mengapa itu yang menjadi kecemasan Mbak Risa? Tadi saya bilang kan ada dua sistem yang berjalan nih. Sistem formal, sistem bernegara yang dijalankan oleh pemerintah sebagai eksekutornya. Dia punya segenap prosedur administratif.
Tetapi sistem yang berjalan di sampingnya itu nggak pernah ada bahasa yang bisa merepresentasikan dalam bahasa prosedur yang pertama. Apa implikasinya? Implikasinya adalah satu, orang selalu mengatakan, oh ini hibah kalau dia dapat. Satu, dilaporkan, oh hibah, nggak dilacak orang hibah. Kalau ini single system, dilacak. Bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian implikasi berikutnya, berapa pajak yang akan dibayarkan? Nah di tempat kita kan nggak ada di situ. Jadi semua orang, sistem pertama yang seharusnya itu menjadi payung untuk 280 juta penduduk Indonesia, itu ternyata justru mengamankan sekelompok orang yang hidup dari nggak pakai media sosial, tapi kaya, nyolongnya lebih banyak, dan dia selalu selamat dalam sistem administrasi seperti ini. Karena dia nggak pernah melacak dari mana. Sementara proses mendapatkannya itu selalu dengan cultural excuses. Ya. Bisa dibilang warisan, punya barang antik. Oleh. Karena barusan juga ada hanya sekelas account eksekutif, hartanya 100 jutaan tapi kemudian sudah melonjak menjadi hampir 100 miliaran dan penjelasannya adalah karena memiliki barang antik. Mbak Risa, tapi saya tertarik untuk melihat soal tadi penelitiannya Mbak Risa yang mengatakan bagaimana uang di masyarakat kita itu sebagai standar kemuliaan dan menjadi pejabat itu adalah ruang kekuasaan dan ruang kekuasaan itu identik dengan uang. Apakah ini memang yang menjelaskan bagaimana pejabat kita itu sangat rentan korup? Kalau kita ngomong tentang korupsi, satu, harus dilacak ke belakang dulu. Satu, bahwa sistem pemerintahan kita itu tidak memberi remunerasi yang memadai kepada pegawainya. Satu. Jadi kalau mau dirunut, terutama setelah tahun 70-an lah, katakan tahun 70-an. Gaji itu kecil sekali, nggak mungkin orang hidup. Dan itu juga kemudian menjelaskan kenapa ada selalu gaji nggak cukup terus dia jualan daster lah, bikin kue lah, segala macam. Dan itu nggak pernah tercatat pada yang pertama. Yang gaji tercatat di pertama. Tetapi sirkulasi uang yang non gaji diperoleh dari pekerjaan yang bukan sebagai statusnya pegawai negeri itu nggak pernah tercatat. Itu yang pertama. Nah karena ini ketika keadaan masih kebutuhan kita cuma nyekolahin anak, beli baju kalau lebaran untuk anak, bikin kue, bikin opor lebaran, ini masih bisa memadai dengan jualan daster lah, jualan buku lah, atau apa nyambi istilahnya gitu. Tetapi ketika arus barang itu makin banyak, orang kan tidak lagi bergerak berdasarkan kebutuhan. Tiba-tiba ada yang namanya keinginan. Hal yang paling sederhana di dalam perilaku membeli, saya membeli bukan lagi karena saya butuh tapi karena saya ingin. Dan yang ngiming-ngimingin itu bukan cuma pembeli, termasuk televisi seperti Anda ini yang selalu menyiarkan iklan nggak karu-karuan sehingga orang ngerasa oh saya butuh shampoo yang bisa begini, saya butuh apa, itu masih yang barang kecil, belum barang yang gede-gede gitu kan. Nah ketika keadaan seperti ini kita nggak punya supporting system ini. Akhirnya kemudian terjelaskan kemudian korupsi itu terjadi. Tetapi apakah yang menjalani itu merasa atau memaknai hal itu sebagai korupsi? Enggak. Justru enggak. Dia memaknainya sebagai ada orang berterima kasih, rezeki. Makanya kita mengenal di dalam sistem pemerintahan ini ada jabatan-jabatan yang konon, jabatan basah, jabatan kering.
Loh kalau kita ngomong hidup bernegara, nggak ada jabatan kering dan basah, semuanya itu sama. Rezeki itu kan hanya petani yang menerima kemuliaan dari alam semesta sehingga hasilnya lebih. Tapi kita lihat ada analogi semantik yang dipindahkan dari kehidupan menerima kemuliaan alam semesta ini dalam kultur bekerja. Kultur bekerja itu gampang kok sebetulnya, Rosi. Anda punya kompetensi, Anda menduduki sebuah jabatan sesuai kompetensi Anda menerima imbalan sesuai produktivitas Anda. Itu yang namanya sistem produktif. Nah di tempat kita celakanya itu yang nggak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kalau di birokrasi harus kita terima siapa yang paling bisa nyenengin bos, dia yang akan menduduki jabatan yang paling gampang. Makanya ada pengertian, ada istilah asal Bapak senang. Mbak Risa, saya ingin dapat lagi gambaran soal penelitian Mbak Risa, soal jabatan atau kita masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian Mbak Risa itu adalah uang itu dimaknai sebagai kemuliaan, gitu ya Mbak Risa ya. Sehingga orang yang menjabat sesuatu tidak dilihat sebagai kewajiban untuk melayani, amanah, tetapi justru untuk mencari uang. Karena itu jabatan identik dengan uang yang banyak. Itukah kemudian yang bisa ditarik pelajaran dari penelitian Mbak Risa? Sebetulnya gini, kita juga jadi sistem pemerintahan yang lama, katakan Orde Baru, yang saya tahu Orde Baru karena saya tumbuh dan besar di zaman itu ya. Jadi untuk mengkompensasi pendapatan yang begitu kecil untuk pegawai negeri adalah kalau mereka mendapatkan jabatan, mereka dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang bensin, dikasih uang makan. Gampangnya jabatan itu adalah kemudahan untuk menikmati seluruh fasilitas yang dijamin legal oleh negara. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mungkin itu kita harus bikin penelitian pada calon-calon bupati atau gubernur atau siapapun yang sedang mencalonkan diri, apakah itu menjadi salah satu unsur yang menarik perhatian mereka untuk mencalonkan diri, atau justru tantangan bahwa ada masalah. Oh, kalau saya mau jadi gubernur di Jawa Barat, ada masalah loh. Jawa Barat ini ternyata konon adalah daerah yang subur, tapi kok kemiskinan segini tinggi, tetapi kok tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, tetapi kok jumlah orang yang menjadi TKI itu tetap tinggi, tidak berkurang. Apa artinya? Pernahkah seorang calon pemimpin bertanya pada dirinya sendiri tentang alasan kenapa saya mencalonkan diri untuk menduduki sebuah jabatan tertentu? Karena kalau yang menjabat dia ditunjuk, tetapi yang secara voluntarily dia akan menduduki jabatan tertentu, pernahkah dia mempertanyakan itu? Jadi ada miskonsepsi tentang bagaimana menduduki jabatan itu. Saya ingin mendapat penegasan dari Mbak Risa. Jadi sering sekali bahwa jabatan itu disalahartikan, ya kan? Kita tidak menjalankan jabatan itu untuk melayani, tetapi justru apa yang kita lihat dengan sekarang pampangan yang terpampang di media sosial, para istri, para anak gitu, justru jabatan itu didapat atau diraih, dijalankan supaya bisa lebih kaya. Itu satu hal iya, tetapi untuk saya yang lebih penting begini, Rosi. Karena bagaimanapun kita ngomong kayak gini kan sebetulnya ini juga bagian dari pendidikan. Kita sedang men-share pengetahuan kita tentang hidup bersama sebagai warga negara Indonesia. Sebetulnya yang lebih penting untuk saya, bagaimana mungkin
kita hampir 75 tahun merdeka, mengatur diri kita sendiri, tetapi tidak ada sistem kontrol yang berasal dari kita untuk menyatakan bahwa yang kayak gini ini nggak benar loh. Ya. Dan kita bersembunyi pada asas kepantasan yang sangat relatif, Ya. relatif secara sosial, kultural, religius, apapun, sehingga kita nggak bisa mengatakan ini salah. Ya. Dan ini memiliki implikasi hukum. Budaya pamer harta seolah jadi standar kesuksesan seseorang. Apa yang membuat seseorang haus pengakuan? Punya motor gede nggak salah kalau dia belinya dengan uang halal, uang gajinya sendiri. Tadi saya tanya berapa sih harganya, ada yang 150 juta. Ya they can afford lah. But even kalau mereka bisa mampu membeli, terus naik motor rame-rame pakai. Terus pertanyaannya kenapa sekarang? Ya kemarin-kemarin nggak ada kejadian seperti ini. Mungkin Anda oke-oke saja. Itu pun menurut saya kalau Anda punya kesadaran sendiri, menurut saya itu nggak pantas saja. Saya masih bersama Dr. Risa Permanadeli, peneliti psikologi sosial yang juga pendiri Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia. Mbak Risa, soal kepantasan, tapi kan pantas itu juga sangat relatif. Kalau bosnya senang pamer, pasti anak buahnya juga melakukan hal yang serupa. Tapi poin saya gini, mana sih yang lebih baik pamer harta? Gini, kalau uangnya itu barang mahalnya itu dari hasil keringat sendiri, kenapa nggak boleh ditunjukkan, Mbak Risa? Boleh saja kalau Anda itu artis. Boleh saja asal? Kalau Anda itu artis atau yang kita tahu memang penghasilannya tinggi. Tetapi kalau dari pejabat, seperti yang saya bilang, pejabat itu menerima amanah publik. Dan yang namanya publik Indonesia, populasinya itu seperti saya bilang, 30 juta kita itu hidup di bawah garis kemiskinan. Gaji itu hanya cukup untuk satu orang, bukan satu keluarga. TKI masih tinggi. Panen, apalagi dengan sekarang perubahan iklim, panen itu belum sesuatu yang pasti. Apa pantas kita melakukan itu? Ya. Mbak Risa, kalau misalnya orang akan berlindung begini, ya udah kalau begitu yang penting jangan pamer. Tapi nggak apa-apa, tetap korup. Gimana kalau disalahartikan seperti itu? Nah, itu yang tadi saya persoalkan. Kok bisa ya bangsa yang umurnya itu nggak muda lagi loh. Hampir 75 tahun. Artinya praktek bernegara itu kan kita setiap hari kita latih. Kok nggak ada mekanisme kontrol yang memungkinkan kita bisa mengontrol bahwa penghasilan di luar gaji itu ilegal. Bahwa memiliki barang-barang yang nilainya jauh lebih tinggi dari gaji, itu nggak pantas. Dan pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Nah, kalau negaranya itu cerdas, kan dia akan membuat sebuah mekanisme untuk mengontrol itu semua. Pertanyaannya, dinas pajak ngapain ya? Kita lapor pajak itu terus ujungnya kemana? Atau nggak usah pajak, ini kan gede negara kalau pajak. Di setiap lembaga itu selalu ada satu unit ya, yang tugasnya mengontrol. Inspektorat. Inspektorat ya, di mana saja. Lah terus itu ngapain? Artinya memang ada sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya tentang membikin sebuah bangsa yang dasarnya kesetaraan. Oke, saya karena Mbak Risa lama di luar negeri di Paris, jadi bisa membuat perbandingan gitu. Jadi kan gimana? Bagaimana memaknainya? Pejabat itu harus berlagak miskin? Enggak berlagak miskin, misalkan. Atau pencitraan hidup sederhana? Enggak juga, karena kalau di sana itu ada sistem kontrolnya, sistem gaji. Gaji itu semua datanya memusat di negara. Rosi bekerja, nggak usah
nggak usah pegawai negeri, pegawai swasta atau pelayan di warung kopi, itu gaji yang dia terima itu akan dilaporkan ke negara. Karena itu akan mempengaruhi berapa jumlah pajak yang dia terima. Sekaligus juga akan berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang layak dia terima. Kalau orangnya miskin, misalkan saya dulu menerima beasiswa, tetapi beasiswa saya itu berada di bawah garis kemiskinan untuk warga Perancis. Jadi yang saya lakukan adalah saya datang ke kantor wali kota melaporkan, dan kantor wali kota akan mengatakan di rumah Anda punya apa saja. Oh, Anda nggak bisa, kami akan memberi bantuan fakir miskin supaya paling tidak saya tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Itu satu hal. Itu untuk rakyat kebanyakan. Tetapi untuk pejabat ada sistem pajak, pelaporan pajak yang luar biasa ketat, yang saya kira di sini tidak pernah diberlakukan. Gampangnya gini, kalau di sana pegawai pajak itu banyak sekali. Saking banyaknya mungkin dia perbandingannya 1:10 dengan masyarakat kebanyakan. Dikit berarti yang diawasin ya, maksudnya gitu kan, kalau 1:10 kan. Jadi dikit yang diawasi. Dan pelaporan pajak juga bersifat individual. Jadi saya yang melaporkan, bukan negara yang mengawasi langsung memotong ini. Nah, ketika saya melaporkan masuk ke kantor pajak, orang sekian banyak ini kemudian membuat satu sistem random untuk melakukan verifikasi pada jumlah pajak yang saya bayarkan, jumlah pendapatan yang saya terima, sekaligus jumlah pemilikan objek-objek yang saya peroleh dari pendapatan saya. Biasanya mereka akan mengirimkan, kemudian mereka kayak random, oh namanya Rosi keluar, oh namanya Risa keluar. Mereka akan kirim surat tanggal sekian, kami akan melakukan verifikasi. Nah, itu kekuatan dari surat untuk negara, bahwa negara akan melakukan verifikasi ini lebih besar daripada kekuatan malaikat Jibril yang akan mencabut nyawa manusia. Karena mereka tahu kalau mereka miss 100 rupiah saja, angka satu saja, implikasinya adalah hukum. Dan hukum di sana itu bukan hukum pertemanan, tetapi hukum yang menjamin kesetaraan, bahwa dari presiden sampai yang paling rendah itu akan berlaku sama. Makanya ada anekdot, ada dua yang paling ditakuti di dunia ini. Satu malaikat maut, dua petugas pajak. Itu. Kalau petugas pajaknya memang seperti yang saya ceritakan tadi. Dan saya masih bisa menyambung ceritanya petugas pajak. Kalau mereka datang, mereka sudah punya data yang kita laporkan, dan mereka akan memverifikasi. Kok ada barang ini? Kapan dibeli? Harganya berapa? Pendapatan Anda nggak memungkinkan ini. ada representasi yang dihormati. Jadi kehadiran petugas pajak di sana ditakuti, dihormati. Bukan menjadi peran yang masih bisa diajak kong kali kong. Nggak bisa. Ya. Nah, saya tapi ingin dapat gini Mbak Risa, bagaimana menjelaskan secara psikologi sosial attitude atau kebiasaan pejabat di negara modern dan di kita. Mengapa di kita itu memang banyak juga pejabat itu senang pamer gaya hidup mewah, pakai private jet, liburan ke luar negeri. Mengapa? Apakah memang ini khas pejabat Indonesia? Atau di mana-mana memang pejabat negara itu punya kebiasaan pamer? Saya nggak akan ngomong yang di mana-mana. Yang saya tahu misalkan, yang saya tahu saja Perancis dan Indonesia. Tapi entah itu di Perancis, entah itu di Indonesia, entah itu di Meksiko, ataupun di Burma yang represif, secara psikologi sosial, sebetulnya semua perilaku kita, itu kita belajar secara sosial dari lingkungan kita. Pejabat yang suka naik private jet, gak mungkin out of the blue dia bilang saya mau naik private, pasti ada presidennya. Dan presidennya aman, gak dipersoalkan secara hukum. Jadi dia tiba-tiba ngomong, oke kalau gitu kita kayak Mensos yang masuk ke penjara.
dia mengunjungi tempat-tempat yang akan menerima bantuan sosial dengan menyewa sebuah private jet, pasti ada presidennya tindakan tersebut. Di tempat lain kenapa nggak ada? Karena nggak ada presidennya. Jadi karena lingkungan sekitar atau pendahulunya atau role modelnya juga melakukan hal yang sama, sesama pejabat melakukan hal itu, maka itu menjadi satu kebiasaan yang dibenarkan. Kalau di tempat kita bisa bilang role model. Kalau di sana peraturan dan hukum. Nggak mungkin, terpikirkan aja nggak pernah. Kalau di tempat kita lihat, aduh bos saya, dia dipinjemin helikopter untuk nengok orang tuanya. Tiba-tiba saya ada di jabatan tersebut. Ada orang yang menawarkan, Pak ngapain Bapak mesti antri, saya pinjemin, kenapa enggak? Bos saya dulu juga pernah, ternyata saya juga enggak sendirian. Petugas pajak juga tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Dan ini juga tidak pernah saya laporkan. Jadi gampangnya, sistem bernegaranya Membiarkan hal itu. membuat kita menjadi seperti itu. Kalau saya misalnya mau masuk apa yang dikatakan KPK, Mbak Risa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gini, coba teman-teman wartawan dan netizen kalau bisa ikut melacak para pejabat penyelenggara negara. Kemudian viralkan sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Saya bilang itu KPK yang bodoh. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan benar, dia nggak harus menggerakkan netizen. Ini bukan meminta partisipasi publik ya, beda ya? Bodoh, dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Sekaligus juga dinas pajak nggak menjalankan tugasnya. Negara yang harus masuk untuk selalu mengecek apakah pendapatan para pejabat negara itu yang digaji dari pajak kita itu sesuai dengan apa yang diberikan. Apa yang mereka miliki juga sesuai dengan gaji mereka. Bukan dari, dan mereka harus bisa membuktikan itu. Jangan lupa kayak negara Perancis yang namanya pegawai pajak itu memiliki akses pada rekening bank setiap orang. Oke, Mbak Risa, dari penonaktifan hingga pencopotan jabatan itu dilakukan oleh mereka yang gemar pamer harta. Saya mau tanya pada Mbak Risa, ini efektif apa tidak? Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Bersama saya Dr. Risa Permanadeli, Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia yang mengambil gelar doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Sosial di Paris, Prancis. Dr. Risa, apa implikasinya statement Presiden Jokowi ini? Nggak ada orang menterinya. Kalau gampangnya, apakah saya bilang tadi kan makanya, setiap lembaga seharusnya ada sistem kontrol dalam lembaga tersebut. Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian yang lain. Katakan ada yang meleset dan memenuhi kriteria seperti yang dikatakan Pak Jokowi tadi. Apakah kemudian kalau itu ditemukan Pak Jokowi akan mencopot menterinya? Kan enggak. Jadi enggak ada efeknya? Enggak ada, cuma himbauan. Hukum yang ada efeknya itu. Hukum yang memberi jaminan bahwa semua orang itu sama, diperlakukan secara setara. Kalau cuma dihimbau, mana? Paling cuma sebentar, nggak posting-posting lagi. Kalau orang Jawa bilang itu delik. Apa itu artinya? Bersembunyi. Dia akan bersembunyi. Seperti fenomena yang kita lihat sekarang, begitu orang-orang yang pamer itu
diperiksa suaminya, kita lihat berapa jumlah account Instagram yang di take down. Langsung ditutup. Ditutup. Tapi apakah kan itu menghentikan perilaku koruptifnya? Apakah itu akan mengubah cara kerja orang-orang kantor pajak? Apakah itu akan menghubungkan misalkan butik-butik yang menjual barang-barang internasional yang harganya luar biasa itu menghubungkan dengan kantor pajak? Paling gampang kan itu. Kantor pajak datangin aja butik-butik itu. Siapa yang membeli? Bagaimana caranya? Ya, pasti bukan uang pejabat juga dong, Bu. Selalu. Di tempat kita mana pernah adalah. Makanya cara pembayaran juga layak dipikirkan, Rosi. Waktu saya masih bersekolah di Perancis itu ada satu peraturan yang menurut saya itu gampang sekali diaplikasikan. Di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Apalagi ada sistem informatik yang memungkinkan kita menjangkau sampai titik yang paling jauh, yaitu jumlah pembayaran dengan tunai saat saya maksimum itu cuma 2 juta. Jadi gampangnya lainnya harus pakai apa? Pakai cek, pakai kartu. Nah kalau udah pakai cek, pakai kartu kan gampang. Bisa terlacak. Apa susahnya Bu Sri Mulyani mengaplikasikan hal yang paling sederhana seperti itu? Apalagi sekarang sistem informatiknya itu begitu canggih. Mbak Risa, dari penelitian Mbak Risa itu juga bisa dilacak nggak sih? Kenapa orang, tadi kan Mbak Risa mengatakan ya nggak apa-apa pamer selama artis, ya memang supaya mereka bisa jadi endorser gitu. Kenapa ya istri pejabat, perempuan-perempuan, istri pejabat itu seneng pamer di Indonesia? Karena ada lembaganya namanya Dharma Wanita yang itu memberi pupuk pada perilaku pamer. Jadi sebuah perjalanan panjang sekali ya bahwa istri pejabat dari dulu itu memang punya harus diakui bahwa dia sudah jadi istri bos. Kalau dulu di arisan-arisan Dharma Wanita, sekarang nama itu tetap ada, tapi kemudian terakselerasi dengan media sosial. Tapi kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Konon perempuan adalah makhluk yang konformis. Tapi saya nggak terlalu percaya pada premis seperti itu. Saya lebih percaya bahwa pada masyarakat kita yang namanya sistem kolektif itu terlalu tinggi, terlalu kental. Maksudnya Mbak Risa? Kolektivitas itu terlalu kental dan kolektivitas itu membuat kita itu seragam. Satu orang pakai Hermes, tiba-tiba semua orang bermimpi pakai Hermes. Dan itu juga menjelaskan kenapa banyak barang palsu. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu sebenarnya kenapa Hermes itu menjadi salah satu barometer. Bukan nggak tahu, nggak peduli. Yang penting dapat barang mahal. Yang penting seperti yang lain. Yang penting seperti yang lain. Oke. Nah, ketika kemudian klarifikasi pejabat itu, istri pejabat Sekda Riau misalnya, oh itu bukan asli, itu KW beli di Tanah Abang. Artinya kan mau mengatakan itu nggak mahal, itu murah. Jadi nggak ada unsur, jadi tidak ada yang dilanggar. Karena kan yang penting tasnya murah, boleh Hermes KW. Yang penting kan bukan semahal Hermes beneran. Dari sisi pendekatan apa yang mau dipersoalkan dari hal itu? Satu, pada simbolisasi barang mewah atau pada efektivitas pengontrolan. Karena kalau mau efektivitas pengontrolan, sebetulnya kantor pajak itu gampang sekali. Di mana belinya? Kapan? Kejar terus ya? Kejar terus. Penjual pun akhirnya dia juga berpikir ulang untuk sekedar menjual, mendapatkan keuntungan. Mbak Risa, efektif nggak kalau pejabat istrinya pamer, terus kemudian suaminya dinonaktifkan, dicopot? Itu sebuah gesture kebijakan yang baik?
Pertanyaan saya, apakah itu akan menghilangkan korupsi? Tapi Atau apakah cuma menyembunyikan dalam periode yang pendek? Tadi saya cerita, kita ada Rafael Alun sekarang. Berapa tahun yang silam kita punya Gayus. Apakah Rafael Alun ini satu-satunya turunan dari Gayus? Bahwa kemudian kita melihat ada profil sebagai yang hampir sama seperti Gayus, kita tahu kan artinya ada satu kultur di Kementerian Keuangan yang membuat siapa saja kalau ada di situ bisa seperti Gayus. Ya. Yang apes Rafael Alun. Makanya saya bilang dia bodoh istrinya. Bagaimana masyarakat kita bisa memiliki satu standar penilaian, tidak mudah kagum pada pamer harta, mereka yang pamer harta. Karena kalau kita tahu di dunia misalnya Elon Musk, salah satu yang terkaya di dunia, kalau kita lihat apa yang dia pakai, apa yang dia pamerkan itu jauh dari segala sesuatu yang bersifat memamerkan harta gitu. Tapi kalau kita kan mudah sekali, mudah kagum, mudah terpesona. Padahal bagi mereka yang banyak sekali yang memamerkan harta, flexing ternyata penipuan. Kita tahu ada Indra Kents, ada Doni Salmanan gitu. Apa yang bisa kita miliki supaya kita tidak mudah terpesona pada mereka yang senang memamerkan barang mewah? Kita ini selalu bilang, oh yang penting itu karya, yang penting karya. Sejak kapan kita berkarya? Karena karya itu hanya mungkin muncul dari sebuah kultur di mana sistem produksi, sistem bekerja itu dasarnya adalah prestasi, karya. Sementara di tempat kita, kenapa seorang menduduki jabatan? Kemarin saya baru ngasih istrinya oleh-oleh tas dari Paris. Besoknya dia beberapa waktu kemudian dia menduduki jabatan baru yang lebih tinggi. Apakah itu hanya satu contoh? Enggak. Kalau mau jujur, Rosi, sebetulnya paling gampang itu adalah pagar pertama yang untuk mengontrol. Kenapa kita nggak gampang gumunan istilahnya kalau untuk orang Jawa itu adalah melihat pada karya. Tapi itu nyatanya nggak ada. Karena nggak ada, maka kata ada satu terminologi yang itu dipercaya oleh semua orang itu menjadi acuan untuk bersekolah, berperilaku baik, progres, berpikir tentang progres itu nggak berlaku di Indonesia adalah meritokrasi. Ya. Karena nggak ada meritokrasi, maka dengan sendirinya orang yang akan dipandang oleh semua orang yang terpesona pada kemuliaan yang palsu ini dengan sendirinya adalah kepalsuan itu sendiri. Ya. Menutup perbincangan kita, apakah Mbak Risa ingin mengatakan juga buat kita semua, kalau orang itu nggak ada karyanya, terus ujuk-ujuk hanya memamerkan barang berharga, barang mahal, lifestyle yang sangat hedonis gitu, itu adalah kepalsuan, jadi berhentilah terpesona. Nggak mungkin berhenti, karena akan ada selalu Bukan maksud saya, buat kita-kita yang melihat, jangan berhentilah terpesona pada mereka yang seperti itu. Sebetulnya bukan berhenti, kalau saya lebih senang kita itu sadar. Kemudian loh saya ini hidup sebagai warga negara Indonesia. Konon ini adalah sebuah negara republik. Artinya rakyat itu memiliki martabat di hadapan hukum. Ketika kita tahu bahwa hal ini berlangsung terus, rakyat diem saja. Acara seperti ini untuk saya yang lebih penting adalah membuat kesadaran pada warga negara bahwa kita itu bermartabat.
Dan martabat itu bukan ditentukan oleh tadi itu. Ya. Kita adalah bangsa yang bermartabat. Dan martabat itu tidak ditentukan dari barang-barang mewah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rosi. Risa. Senang bisa berdiskusi dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.